Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Riswastika Bipa, NIM 21010 117 140 114. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai studi kasus value engineering di Intermodal Transit Center. Pada pembahasan kali ini, beberapa hal yang dibahas adalah yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada tahap informasi, tahap analisis fungsi, tahap kreativitas, tahap evaluasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Intermodal Transit Center atau integrasi transit antar moda adalah proyek transit center yang berlokasi di Bayfront Boulevard dan Railroad Avenue, Hercules, Amerika Serikat. Studi rekayasa level engineering dilakukan bertujuan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pada proyek Intermodal Transit Center yang disponsori oleh City of Hercules dan difasilitasi oleh perusahaan teknisi HDR. Tim teknis value engineering dalam menjalankan proyek tersebut dimulai pada tanggal 30 Maret sampai dengan 2 April 2010. Kemudian tujuan dari keberhasilan studi VE. Proyek ini bertujuan sebagai pusat pergantian transportasi atau lebih dengan Transit Oriented Development atau TOD, sehingga dapat memudahkan akses masyarakat sekitar dalam pergantian antar moda transportasi. Kunci keberhasilan dalam program rekayasa nilai pada proyek ini yaitu di mana dapat mencapai cost saving atau penghematan biaya. Oleh karena itu, hanya beberapa bagian saja dalam keseluruhan proyek yang bisa dianalisis dengan rekayasa nilai atau value engineering. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap informasi. Pada tahap ini, dilakukan pencarian data dan informasi sebanyak-banyaknya mengenai desain proyek integrasi transit era moda ini. Kemudian data-data yang didapat adalah seperti data tim dari value engineering membernya. Kemudian ada penjadwalan dari tim VE-nya sendiri. Kemudian data-data observasi seperti perencanaan plaza dan kafe tidak ada dalam pembahasan VE. Tekanan tanah dan pergerakan tanah pada lokasi proyek memiliki potensi resiko. Resiko sinyal jalan rel akan terganggu oleh shuffle atau jalan rel sementara pada saat konstruksi. Tidak ada permasalahan drainase. Dengan kondisi topografi jalan rel yang memiliki banyak lengkung atau tikungan pada proyek ini, maka potensi resiko yang akan terjadi jalan rel dapat mengendur. Kebutuhan konektivitas moda transportasi air atau BRL, kebutuhan rute pengangkutan material, relokasi pipa gas yang ada di sekitar proyek, kebutuhan akan tempat pembuangan limbah pada proyek, kerangka berpikir yaitu apakah harus membutuhkan turap di setiap segmen proyek, dan kebutuhan perbaikan tanah atau turap pada jalan akses kereta. Kemudian berikut adalah gambar dari kondisi lahan proyek. Gambarnya bisa dilihat sendiri di layar bahwa daerahnya ini bersebelahan persis dengan laut gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap analisis fungsi. Di tahap analisis fungsi ini ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama ada cost model, function analysis, analisis fungsi, dan diagram fast. Untuk cost model dapat dilihat
dari intermodal transit tensor, cost modelnya ada di layar. Cost model ini berfungsi untuk mengidentifikasi penghematan biaya melalui perbandingan basic cost dan actual cost. Pimpinan dari tim PM menyiapkan suatu model pembiayaan atau cost model dari keseluruhan biaya proyek yang sudah diperkirakan. Estimasi oleh tim teknis proyek dari cost model ini bisa diketahui berapa persen pembiayaan dari bagian atau segmen pada keseluruhan proyek. Cost model ini bisa menjadi pedoman bagi tim value engineering untuk menentukan bagian atau segmen mana yang dapat dilakukan value engineering. Kemudian ada breakdown cost model. Berdasarkan breakdown cost model, tersebut dilakukan analisa untuk menemukan batasan item kerja berbiaya tinggi. Berdasarkan breakdown cost model, terdapat 5 item dengan pekerjaan biaya tertinggi, yaitu pertama adalah train station atau stasiun kereta api, cantilever retaining wall atau dinding cantilever penahan tanah, realign railroad atau penyetelan tulangan pada jalan rel, kemudian ada relocate utilities atau rekolokasi peralatan, dan yang terakhir ada bay track. Selanjutnya adalah cost worth saving. Dari hasil perhitungan VE, ternyata biaya-biaya yang dikeluarkan tuh bisa berkurang atau memiliki pengurangan yang tabelnya dijelaskan di gambar berikut ini. Dari seluruh pekerjaan yang kira-kira dapat dikurangi, dari 11 pekerjaan total pengurangan biaya dari sebelumnya adalah sebesar 13,06 million US dollar. Dari yang sebelumnya, baseline project-nya adalah sebesar 63,26 miliar US dollar menjadi 50,21 miliar US dollar. Kemudian ada tahap analisis. Function analysis ini atau analisis fungsi berfungsi mengidentifikasi fungsi-fungsi yang tidak perlu, menganalisanya ke dalam perbandingan cost atau worth yang menunjukkan tingkat keberadaan biaya yang tidak diperlukan. Diagram fast untuk kemudian ada diagram fast. Diagram fast untuk proyek ini menunjukkan move people atau pergerakan manusia sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk akses kereta, akses transit, menyediakan konektivitas, petunjuk jalan seseorang, dan tempat berteduh menunggu. Hal ini memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk biaya atau kinerja perbaikan. Selanjutnya yang keempat ada tahap kreativitas. Pada tahap ini, tim value engineering mendapatkan dan mengembangkan rekomendasi sebaik-baiknya untuk memenuhi fungsi utama dari hal yang dikaji. Kemudian berdasarkan hasil dari tim VE, berikut saja rekomendasi-rekomendasinya. Seperti railroad atau jalan rel, direkomendasikan untuk mengkonstruksi kembali 2 jalan rel yang mengakomodasi ke arah stasiun, membangun jembatan baru di bawah lalu lintas yang padat, sehingga tidak terjadi konflik. Kemudian untuk fill wall atau bagian dalam dari dinding penahan tanah, menggunakan alternatif desain dinding penahan tanah yang sederhana, simple dalam pelaksanaan konstruksi. Kemudian ada center platform alternative structure atau pekerjaan structure, itu melakukan pengecoran di tempat atau cast in place. Untuk basement, kemudian atau bangunan bawah tanah, mengurangi panjang dari dinding penahan tanah, mengurangi pel pada struktur basement, tetapi tetap mempertimbangkan kekuatannya. Kemudian untuk retaining wall atau dinding penahan tanah, rekomendasinya adalah mengurangi dimensi dari dinding penahan tanah dan kemiringannya sehingga promenade dapat sejajar dengan tempat transit penumpang. Selanjutnya untuk rekomendasi yang lain, seperti pedestrian guardrail atau pagar untuk pejalan kaki, mengganti pagar menjadi material kaca menjadi material kabel baja.
Kemudian untuk wind turbines atau turbin angin, mengurangi jumlah tenaga turbin angin yang awalnya 12 menjadi 8 tenaga turbin angin. Kemudian untuk station building atau stasiunnya, membuat brace frame pada bangunan stasiun dengan menggunakan material fabrikasi di luar site. Kemudian untuk track guard rail atau pagar atau penahan besi untuk jalan rel, menambahkan fasilitas keamanan seperti guard rail pada stasiun dengan tumpuan yang kuat. Kemudian untuk promenade atau park atau taman, menggunakan conblock dalam pemilihan perkerasan pavement. Kemudian untuk perlengkapan taman, pemilihan tanaman yang tidak terlalu mahal tetapi tetap mempertimbangkan keindahan. Kemudian ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, tim VE mengetahui atau menilai dari rekomendasi yang tersedia dengan cara membuat kelebihan dan kekurangan pada setiap jenis pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, yang pertama pada railroad, kelebihannya mengurangi konflik lalu lintas yang terjadi, mengurangi fase pembangunan jembatan yang awalnya 3 fase menjadi 1 fase. Kemudian memiliki kekurangan, membuat keputusan UTRR dalam pekerjaan railroad. Kemudian keterbatasan ruang bebas dalam pengembangan stasiun. Kemungkinan terjadi penjadwalan yang bentrok. Kemudian pada field wall, mengurangi biaya, mengurangi waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan konstruksi yang mudah. Namun kekurangannya, potensi gangguan atau konflik dapat terjadi dengan relokasi pipa, memerlukan peningkatan koordinasi dengan utilitas. Selain itu, untuk pekerjaan yang lain dapat terlihat seperti di layar. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya, proyek ini bertujuan sebagai pusat pergantian transportasi atau yang lebih dikenal dengan TOD atau Transit Oriented Development. Tim teknis value engineering dalam menjalankan proyek tersebut mulai melakukan studi mulai dari tanggal 30 Maret sampai dengan 2 April 2020. Keberhasilan dari proyek value engineering dalam proyek ini yaitu di mana telah terjadinya cost saving atau penghematan biaya yang tadi sudah saya sampaikan. Segitu saja presentasi atau penjelasan mengenai studi kasus Transit Intermodal Center ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.